Juga Madura, stasiun produksi alam. Dipancarkan langsung dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Kabupaten Alor, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Seperti yang sudah diinformasikan kepada pendengar bahwa hari ini, tepatnya Jumat 26 September, kita akan berbincang terkait rekrutmen anggota Tentara Nasional Indonesia baru 2025. Sudah hadir bersama saya di studio Komandan Distrik Militer 1622 Alor, Letnan Kolonel Kopzeni Aryadama Sarjana Teknik. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Malam nih. Ini kabarnya sebelum ke RRI ini bagaimana Pak? Semangat ya? Banyak kegiatan ya? Ya, akhir-akhir ini seminar ini banyak sekali kegiatan. Tapi kalau untuk memberikan informasi ini kita semangat agar bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita yang pengen menjadi TNI, sehingga mereka mendapatkan informasi yang up to date sesuai dengan apa yang telah diberikan informasi kepada Angkatan Darat. Berarti sebagai garda terdepan juga ya, Komandan ya. Pasti. Ini kan topik kita terkait dengan rekrutmen Tentara Nasional Indonesia tahun 2025 nih. Nah ini bawa banyak informasi yang beredar bahwa kalau mau jadi calon anggota itu harus bayar. Mungkin bisa diklarifikasi nih kepada pendengar, apakah informasi itu benar, Komandan? Baik, terima kasih. Kalau informasi itu pastinya hoax atau tidak benar. Informasi itu sangat menyesatkan karena penerimaan calon prajurit itu adalah gratis, di mana rekrutmen TNI 2025 terbuka untuk umum dan pastinya tidak dipungut biaya. Sepeser pun tidak dipungut biaya. Karena hal ini sudah berkali-kali ditegaskan oleh pimpinan TNI, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Adapun proses seleksi resmi dilakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel melalui jalur resmi yang diumumkan di situs resmi TNI. Adapun ujian atau tes seleksi itu biasanya yang pernah saya alami itu seperti administrasi, kesehatan, psikologi, kesemaptaan jasmani, akademik, dan pantuhir. Nah, itu semuanya ditanggung oleh negara, bukan ditanggung pribadi. Ditanggung oleh negara, dan negara memastikan itu. Bukan calon prajurit yang menanggung biaya-biaya yang saya sampaikan seperti tadi. Adapun gunakan juga sumber-sumber resmi untuk pengumuman atau informasi di situs resmi rekrutmen TNI. Ikuti alur seleksi sesuai jadwal. Jangan tergoda dengan jalur pintas atau orang-orang yang menamakan bisa membantu dalam proses seleksi. Siapkan diri bagi adik-adik secara baik sehingga fisiknya, mentalnya, serta akademiknya dan kelengkapan administrasi sehingga sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh TNI, khususnya Angkatan Darat. Seperti itu, Ibu. Baik, pendengar sudah ditegaskan oleh Letnan Kolonel Aryadama bahwa rekrutmen itu tidak dipungut biaya apapun ya dan gratis ditanggung oleh negara. Tadi sudah disampaikan, ditegaskan bahwa tidak ada melalui calo dan sebagainya. Nah ini ada juga informasi nih yang beredar nih Komandan bahwa untuk penerimaan batas usia maksimal itu di 24 tahun dan tinggi badannya 158 cm nih. Seperti apa nih informasi yang sebenarnya nih Komandan? Benar, informasi itu benar. Yaitu informasi itu ya sangat-sangat benar itu, Bu. Karena adanya batas usia penerimaan prajurit yang semula 22 tahun ditambahkan menjadi 24 tahun. Dikarenakan
adanya penambahan usia pensiun dari 53 tahun menjadi 55 tahun. Dan tinggi badan yang semulanya minimal 163 cm diubah menjadi 158 cm bagi calon tamtama PKTNI Angkatan Darat. Seperti itu, Bu. Baik, berarti yang masih berusia di bawah 24 tahun masih bisa mengikuti dan tinggi badan sudah disampaikan tadi bahwa 158 cm ya, Komandan ya. Benar. Nah, untuk mengakses informasi terkait mungkin ada perubahan usia, tinggi badan dan mengenai penerimaan prajurit nih bisa didapatkan di mana nih untuk adik-adik atau putra-putra daerah yang ingin bergabung menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Bisa nanti ditemui di situs-situs resmi Angkatan Darat, yaitu di https://ad.rekrutmen.tni.militer.id. Nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Kodim terdekat. Nanti akan kita sampaikan. Baik, Seperti itu. baik. Para pendengar disampaikan tadi bahwa informasi lengkapnya dapat diakses melalui https://2ad.rekrutmen.tni.mil.id. Kami juga sudah melampirkan untuk ID-nya untuk rekrutmen untuk websitenya di live.rri.co.id. Jadi bisa langsung didapatkan di live kita malam hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri nih atau menutup dialog kita nih, Komandan, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman pribadi waktu tes sebagai Tentara Nasional Indonesia sehingga bisa memotivasi adik-adik atau putra-putri daerah yang ingin menjadi bagian dari anggota Tentara Nasional Indonesia. Baik, saya singkat saja karena Panjang flashback juga boleh ya. ke tahun 2004. Karena 2004. saya kan letting 2005 dari jalur sarjana. Jadi pada saat itu saya tamat dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Medan. Wow. Jadi gelarnya S1 Teknik. Jadi kami mendapat informasi juga dari teman-teman yang sudah, artinya senior kami yang sudah menjadi salah satu anggota TNI, memberikan informasi kepada kami bahwasanya ada pembukaan prajurit jalur sarjana. Jadi namanya perwira karir yang harus salah satu syaratnya telah lulus dari D3 atau S1. Dari bidang hukum ada, dari bidang olahraga juga ada. Tapi pada saat itu kami menggunakan, karena kami lulusan sarjana teknik, maka kami ikut menggunakan jasa sarjana teknik. Dengan adanya informasi kami melakukan pendaftaran. Sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, jangan percaya dengan orang lain yang memberikan informasi bisa membantu kita dalam melaksanakan seleksi. Apalagi menggunakan uang ya, Komandan Apalagi ya. menggunakan namanya seperti itu, uang. Jadi itu kita harus percaya kepada kemampuan kita sendiri, dan memang sebelum masuk kita harus mempersiapkan baik administrasi, baik psikologi, semuanya bisa dipelajari asalkan ada kemauan dan jangan berpikir sesuatu itu bisa diselesaikan dengan menggunakan uang, karena semuanya itu kembali kepada diri kita, bahwasanya semua kegiatan ataupun seleksi yang diadakan oleh Angkatan Darat, diri kita sendiri yang menentukan, seperti itu. Baik, berarti pengalaman berharga dari Komandan bahwa semuanya itu dari usaha juga ya, Komandan ya. Betul Ibu. Baik pendengar, demikian dialog kita terkait dengan rekrutmen anggota TNI Angkatan Darat tahun 2025. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Adapun harapan bagi generasi muda, selalu maksimalkan waktu, gali informasi sebanyak-banyaknya, tanya kepada orang yang telah melewati proses itu,
siapkan dirimu, dan yang menentukan masa depanmu adalah dirimu sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Apapun yang dicapai harus berbangga dan berbesar hati. Itulah yang kita bisa maksimalkan, karena dengan kepercayaan diri dan hasil yang benar-benar kita latih, maka itulah yang akan menjadi sesuatu yang berharga ke depan kelaknya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Komandan Distrik Militer 1622 Alor Letnan Kolonel Korps Zeni Aryadama Sarjana Teknik yang sudah bersedia membagi informasi kepada pendengar dan kepada putra-putra daerah khususnya di Kabupaten Alor. Diharapkan bahwa rekrutmen tahun ini ditunggu partisipasinya dan boleh jika ada kendala boleh langsung ke kodim terdekat ataupun langsung ke situs web https://co.id@rekrutmentni.mil.id. Demikian alor malam ini, saya Stefani dan juga Letnan Kolonel Aryadama pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat malam dan sampai jumpa. Stasiun Produksi Alam.